bisa panggil saya Miss Alpi. Jangan sepelekan hal ini jika kalian melihatnya di lingkungan sekitar kalian. Coba perhatikan gambar yang ada. Ini adalah salah satu akibat dari kasus perceraian. Apakah kalian pernah melihatnya di sekitar kalian? Jika ada, apakah kalian pernah memperhatikan bagaimana perilaku dari anak yang orang tuanya telah bercerai? Di Indonesia, angka perceraian semakin naik setiap tahunnya. Bahkan Indonesia tercatat sebagai perceraian paling tinggi di dunia. Menurut Peradilan Agama Mahkamah Agung, lebih dari 3.000 kasus perceraian per tahunnya. Bahkan mungkin hanya di Indonesia kasus perceraian lebih dari 30 dengan hanya beberapa jam. Ini akan sangat berakibat buruk bagi setiap anak yang mengalami perceraian terhadap orang tuanya, terkhusus di dunia pendidikan. Anak yang mengalami kondisi ini bisa disebut dengan anak yang broken home. Karena sangat banyak sekali kerugian yang diakibatkan dari perceraian, maka kita sangat perlu mengetahui karakteristik dari peserta didik yang mengalami broken home. Biasanya anak tersebut akan cenderung pendiam dan penutup, tidak peduli terhadap sekitar, dan melakukan hal yang tidak baik untuk menarik perhatian orang di sekitarnya. Perceraian banyak sekali menimbulkan perilaku yang tidak baik terhadap anak. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita tidak dapat menyepelekan hal yang berhubungan dengan perceraian. Mari kita cari tahu lebih dalam mengenai anak yang broken home. Apakah kalian termasuk anak yang broken home? Mari dengarkan penjelasan berikut. Broken home merupakan salah satu masalah dalam pribadi seseorang, di mana ketika sebuah keluarga mengalami keretakan yang berujung pada perpisahan atau perceraian. Broken home bisa diartikan dengan keluarga yang tak utuh. Dalam kaitannya dengan psikologi pendidikan, broken home secara tidak langsung memberikan efek negatif bagi psikologis pada peserta didik, ataupun bahkan pada kesulitan belajar yang didasari pada permasalahan keluarga, di mana seorang peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya sehingga berdampak pada prestasi. Dampaknya antara lain tidak memiliki motivasi belajar, cenderung lebih memilih diam atau jarang berpendapat, rasa peduli terhadap teman terkadang kurang, konsentrasi belajar menjadi terganggu, dan labilnya kondisi emosional. Ada dua aspek kenapa broken home dapat terjadi. Yang pertama, salah satu orang tua meninggal atau kedua orang tua telah bercerai. Yang kedua, orang tua tidak bercerai tetapi tidak memberikan kasih sayang dan selalu bertengkar satu sama lain. Dari segi kejiwaan atau psikologis, seseorang yang mengalami broken home akan berakibat seperti orang broken heart. Mereka merasakan kepedihan dan kehancuran hati sehingga memandang hidup ini sia-sia dan mengecewakan. Kecenderungan ini membentuk si individu tersebut menjadi orang yang krisis akan kasih sayang, dan mereka akan melakukan pelarian ke arah kenakalan remaja. Nah, jadi apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh guru BK atau bimbingan konseling untuk membantu peserta didik yang mengalami broken home? Yang pertama adalah layanan informasi. Ada 3 alasan mengapa layanan informasi dapat diselenggarakan.
yaitu membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan sekitar, memungkinkan individu menentukan arah hidupnya, dan setiap individu itu unik. Dalam layanan informasi dapat diberikan materi tentang bagaimana meningkatkan konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas keakraban dengan keluarga. Layanan kedua yang dapat dilakukan oleh guru BK ialah dengan melakukan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Hal ini dapat mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku lebih efektif. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal agar siswa dapat bergaul dengan nyaman dengan semua teman. Layanan yang ketiga adalah layanan konseling individual dan layanan penguasaan konten. Layanan konseling individual memberikan layanan konseling perorangan terkait masalah membina komunikasi siswa yang berasal dari keluarga broken home dengan lawan jenis. Layanan konseling individual bertujuan mengentaskan masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Dan layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya. Itu tadi penjelasan mengenai layanan bimbingan konseling. Terima kasih telah menonton, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa lagi.